نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah, diringankan kaki kita untuk bisa mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, semoga kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah. Pada kajian kali ini kita akan membahas tema terkait dengan keutamaan umroh dan tata caranya, ya. Keutamaan dan tata cara umroh. Yang mana ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita yang mampu, sudah dimampukan secara rizki. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk mendatangi Baitullah, yakni kota Makkah dan Madinah, ya. Sungguh ada begitu banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan akan keutamaan ibadah umroh, ya. Disebutkan salah satu di antara keutamaan tersebut ialah sebagai penghapus dosa, ya. Akan tetapi apakah ibadah umroh ini wajib atau sunnah, ya? Maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Di antara dalil yang mewajibkannya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya serta Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah bagi perempuan ada kewajiban untuk berjihad? Kemudian beliau menjawab, ya, bagi kalian kewajiban jihad, namun tidak perlu berperang, yaitu dalam ibadah haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad 2532. Ibnu Huzaimah menjelaskan sabda Nabi di atas yang mengatakan, ya, bagi kalian kewajiban jihad, namun tidak perlu berperang, yaitu dalam ibadah haji dan umroh. Ini sebagai dalil yang jelas kalau umroh hukumnya wajib seperti halnya ibadah haji.
Umrah hukumnya wajib seperti halnya ibadah haji. Karena yang nampak jelas dalam sabdanya bagi kalian kewajiban jihad. Menunjukkan hal tersebut wajib karena tidak mungkin dibolehkan untuk mengatakan bagi seorang ada perkara sunnah yang tidak wajib. Ya. Yang senada dalam hal ini juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW ketika menjawab tentang pertanyaan Jibril akan Islam. Maka beliau menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengerjakan sholat, ya, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji dan umroh, mandi ketika tertimpa janabah, junub, menyempurnakan wudhu, dan engkau berpuasa Ramadan. Lantas Jibril bertanya kembali, apakah jika aku melaksanakan semua itu akan aku menjadi seorang muslim? Beliau menjawab, ya, engkau telah berkata benar, tugas Jibril. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Daruqutni dalam sunannya, beliau menyatakan sanadnya sabit sahih. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan umrah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jasa illal jannah. Ibadah umrah dengan ibadah umrah lainnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Sedangkan ganjaran bagi haji mabrur maka tidak ada balasan untuknya melainkan surga. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwa ibadah umrah ini sebagai penghapus dosa. Ibadah umrah yang satu dengan yang lainnya, ini menghapus dosa di antara keduanya. Ya, menghapus dosa di antara keduanya. Sedangkan ganjaran bagi haji mabrur tidak ada ganjaran yang lain, tidak ada balasan yang lain melainkan adalah surga. Jadi balasan orang yang pergi haji kemudian mabrur hajinya, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perintahnya adalah, redaksi dalilnya adalah ibadah umrah dengan ibadah umrah yang lain. Artinya tidak hanya satu kali, bisa sering kali, bisa beberapa kali. Karena ibadah umrah dengan ibadah umrah yang lainnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Nah, demikian juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunuba kama yanfil kiru habasal hadid. Iringilah ibadah haji dan umrah dengan ibadah haji dan umrah lainnya. Saya ulang, iringilah ibadah haji dan umrah dengan ibadah haji dan umrah lainnya. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut bisa mengikis kefakiran dan dosa. Mengikis kefakiran dan dosa sebagaimana halnya tukang pandai besi mengikis karat yang ada di dalam besi. Ya. Wadunuba kama yanfil kiru habasal hadid. Ya. Sebagaimana halnya tukang pandai besi mengikis karat yang ada dalam besi. Kedua ibadah tersebut bisa mengikis kefakiran dan dosa. Jadi menghilangkan kemiskinan. Umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Hadis riwayat An-Nasai 2630 dinyatakan sahih oleh Albani
dalam Sahih Sunan An-Nasa'i 2467. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang lain, sebagaimana kita tahu bahwa di Baitullah terdapat dua kota suci, dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Di sana ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang mempunyai keutamaan yang besar ketika kita bisa sholat di dua masjid tersebut. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, pahalanya sama seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Ya, coba dihitung coba. Kalau 1000 kali itu berapa hari? Berapa kali sholat itu? Tentu banyak sekali. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, masjidku itu yang dimaksud adalah Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, pahalanya sama seperti 1000 kali di masjid yang lainnya. Di masjid-masjid di Indonesia, di masjid-masjid kita yang seperti ini, setara dengan 1000 kali. Ya, pahalanya sangat besar. Sedangkan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram di Mekah, ya, sebagaimana kita sholat menghadap kiblat, ya, kiblat adalah di kota Mekah, di kota suci. Barang siapa yang sholat di sana, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Itu butuh berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun untuk menyetarai sholat satu kali saja di Masjidil Haram. Ya, 100.000 kali. 100.000 kali dibagi 365 hari, ketemunya berapa tahun? Kalau nggak salah 273 tahun. Ya. Umur kita nggak sampai segitu. Untuk menyetarai, ya benar, untuk menyamai pahala satu kali sholat di Masjidil Haram itu butuh waktu 273 tahun. Sedangkan umur kita hanya 60 hingga 70 tahun, artinya tidak bisa menyamai. Dan Allah kasih keutamaan itu, harapannya walaupun umur kita di dunia hanya 60-70 tahun, tapi pahala kita bisa melebihi daripada itu, ya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada tata cara umroh, ya, tata caranya. Hendaknya seorang yang ingin melakukan ibadah umroh untuk memakai pakaian ihram, ya, pakai pakaian ihram, 2 lembar kain atas dengan di bawah gitu, mulai dari mikot. Mikot ini adalah tempat untuk berihram, tempat untuk mengambil niat ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh. Dan ini wajib untuk dilakukan, wajib, hukumnya wajib mikot. Baik dia melewati jalur transportasi laut, udara maupun jalur darat. Sedangkan bagi seseorang yang sudah berada di area dalam mikot, maka dia memakai ihram dan berniat dari tempat tinggalnya, seperti kota Jeddah, ya, atau Bahrah atau yang lainnya. Misalnya penduduk Saudi yang dia mau melaksanakan umroh, gitu, itu seperti itu. Dan apabila dia lewat jalur udara, naik pesawat dan merasa takut akan terlewat mikotnya, maka hendaknya dia berniat ihram sebelum melewati mikotnya. Ya. Yaitu ketika sudah mendekati mikot, supaya dia merasa yakin kalau dirinya telah berihram tepat di atas mikot atau sebelumnya. Ya. Ini berlaku bagi kita sebagai warga negara Indonesia ketika melaksanakan umroh pasti naik pesawat. Kebanyakan, sebagian besar naik pesawat. Nah, itu melewati mikot. Ya. Kalau kita langsung mau umroh ke kota Makkah, maka
kita sudah harus berihram di pesawat. Ada namanya tempat mikot itu namanya kota Yalamlam. Kota Yalamlam itu sebelum kita memasuki kota Jeddah, kalau kita naik pesawat gitu ya, kurang lebih setengah jam, kurang lebih 30 menit atau 20 menit sebelum mendarat, itu biasanya nanti akan diinformasikan dari awak pesawat gitu, bahwa kita akan mendekati kota Yalamlam. Bagi jamaah yang mau melaksanakan umroh, ya, artinya langsung ke Mekah bukan ke Madinah, itu dipersilahkan untuk berihram, mengambil mikot, niat sebelum memasuki kota Yalamlam. Dan ini wajib dilakukan. Apabila dia merasa takut akan terlewat mikotnya, maka hendaknya dia niat berihram sebelum melewati mikotnya. Yaitu ketika sudah mendekati mikot, supaya dia merasa yakin kalau dirinya telah berihram tepat di atas mikot, tepat di atas Yalamlam tadi. Tapi berbeda ketika tujuannya adalah ke Madinah dulu, maka nanti mikotnya adalah di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Artinya mikotnya dilakukan ketika sudah di darat, bukan di pesawat, tetapi di darat. Dianjurkan baginya supaya mandi sebagaimana ia mandi untuk mandi janabah, mandi besar. Sunahkan sebelumnya untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pakaian ihram. Kemudian selanjutnya ia mengenakan izar dan rida, pakaian ihram yang berwarna putih, ya, jadi bukan berwarna yang lain ya. Di pakaian ihram tuh warnanya hanya putih saja, tidak ada warna hitam, coklat atau yang lain. Adapun bagi perempuan, maka dirinya boleh berpakaian sesuai yang ia inginkan dengan catatan menutup auratnya. Jadi kalau perempuan bebas, perempuan itu tidak harus menggunakan pakaian ihram, tetapi yang penting menutup aurat, pakai pakaian yang longgar, kemudian pakai pakaian yang tidak transparan gitu ya, berwarna gelap dan seterusnya, dan tidak bersolek dengan perhiasan, tidak berdandan gitu. Ini adalah bagi perempuan, pakaiannya bebas, tidak ada warna tertentu harus putih atau harus ini, enggak ada. Tapi kalau laki-laki pakaiannya adalah ihram berwarna putih. Adapun larangan ihram yang seandainya dilakukan oleh orang yang berhaji atau umroh, maka wajib baginya menunaikan fidyah, puasa atau memberi makan. Yang dilarang, beberapa yang dilarang bagi orang yang berihram adalah sebagai berikut. Contoh ini, ada beberapa larangan-larangan ihram yang harus dijaga. Yang pertama adalah ketika orang sudah berihram, sudah ambil niat gitu ya, di tempat mikot tadi ya, di Yalamlam atau di Masjid Bir Ali ya, larangannya adalah mencukur rambut dari seluruh badan. Ini nggak boleh. Seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, jenggot, semuanya tidak boleh dicukur kalau kita sudah berihram. Ya, kalau sebelum itu boleh, tapi ketika sudah berihram berlaku larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mencukur rambut, semua jenis rambut yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua, menggunting kuku. Ini juga nggak boleh. Ketika kita sudah berihram nggak boleh gunting kuku. Kemudian yang ketiga, menutup kepala. Ya, kayak kita ini biasanya pakai peci, tidak diperbolehkan. Makanya kalau kita melihat orang umroh nggak ada yang pakai peci, lepas menutup kepalanya. Bagi laki-laki, ya, tidak boleh menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan, kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Bahkan perempuan pun ketika dia punya kebiasaan menggunakan niqab atau cadar, itu harus dilepas ketika berihram. Boleh ketika khawatir ada laki-laki yang melihatnya yang bukan mahramnya di hadapannya, itu
ditutup menggunakan kain, tapi bukan sejenis niqab, tapi biasanya itu kayak kain panjang atau kain kerudungnya yang ditutupkan begitu. Tapi niqabnya sendiri dilepas ketika ihram. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenakan pakaian berjahit. Pakaian berjahit tidak boleh. Jadi kalau kita ihram umrah gitu ya, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, yang menampakkan bentuk lekuk tubuh bagi laki-laki seperti pakai baju, nggak boleh. Hanya pakai kain saja, 2 lembar kain itu tadi, 2 lembar kain ihram. Nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai gamis, nggak boleh pakai kaos tangan, kaos kaki, semua berjahit. Termasuk pakaian dalam, semua dilepas. Ini masuk ke dalam larangan ihram. Ibaratnya kalau kita renungi gitu ya, kita melaksanakan ibadah umroh dan haji itu adalah latihan mati gitu. Karena yang kita bawa hanya 2 lembar kain itu saja. Kita tidak diperbolehkan menggunakan kain yang lain, walaupun kita punya baju yang bagus, celana yang bagus misalnya, kita tidak dibolehkan, dilarang. Kita hanya membawa 2 kain saja. Sebagaimana nanti kita pulang dari dunia ini, kita juga akan membawa 2 kain saja, hanya membawa kain kafan saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya, larangan ihram adalah menggunakan wangi-wangian, parfum itu nggak boleh. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh menggunakan parfum. Kemudian tidak boleh juga berburu hewan darat yang halal dimakan. Tidak boleh berburu hewan darat. Tidak boleh melakukan khitbah, tidak boleh melakukan akad nikah ya, ketika ihram, itu dilarang. Kemudian bagi suami istri tidak boleh juga berjima ya, atau hal-hal yang dapat mengantarkan kepadanya, larangan ihram. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat kusir, itu juga tidak boleh, masuk ke dalam larangan ihram ya. Kemudian dirinya mengerjakan sholat wajib jika pas bertepatan dengan waktu sholat, supaya dia bisa berniat masuk ihram setelah sholat. Namun apabila tidak bertepatan dengan waktu sholat wajib, akan tetapi ada waktu untuk sholat sunnah, maka tidak mengapa dia mengerjakan sholat sunnah lantas niat ihram setelahnya. Selanjutnya setelah usia mengerjakan sholat sunnah, dirinya kemudian berniat untuk masuk ibadah umroh dengan mengatakan labbaik Allahumma umrotan. Ini adalah niatnya, lafaznya labbaik Allahumma umrotan. Setelah kita berniat, kita sudah mandi janabah, kemudian kita menggunakan pakaian ihram, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di tempat miqat tadi ya, di Bir Ali gitu biasanya. Kemudian setelah sholat sunnah kemudian kita niatkan dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan ya, labbaik Allahumma umrotan. Kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak kalimat talbiyah sebagaimana yang kita sering dengar, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diperbanyak kalimat talbiyah. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya sampai terdengar. Tetapi bagi perempuan cukup dia sendiri yang mendengar. Ya. Jadi bagi laki-laki dikeraskan, bagi perempuan pelan saja, nggak perlu sampai orang lain terdengar. Berbeda. Tetapi memang kita dianjurkan memperbanyak kalimat talbiyah setelah kita berihram. Sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah. Dari tempat miqat tadi, kalau kita ambil miqat di Madinah, berangkat dari kota Madinah, kita ambil miqat di Masjid Bir Ali, sampai ketemu atau melihat Ka'bah. Aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu ya. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu,
tiada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Hadis riwayat Bukhari 1549 dan Muslim 1184. Ya. Jibril telah datang padaku dan menyuruh supaya memerintahkan para sahabat yang bersamaku agar mereka mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Hadis riwayat Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ini tadi adalah dalil bahwa laki-laki ketika talbiyah mengangkat suaranya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan Nabi melakukan ibadah haji dengan naik kendaraan dan memakai kain beludru yang semuanya senilai dengan 4 dirham atau tidak sampai. Kemudian beliau berkata, Allahumma hajjata la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, aku menunaikan ibadah haji tidak ada riya dan sombong di dalamnya. Kemudian dia terus mengucapkan talbiyah tersebut hingga kalimat itu sebagai syiarnya sampai terputus ketika akan memulai tawaf di Ka'bah. Sampai ketika mau tawaf itu banyak kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu ya lafaznya, sampai ketemu Ka'bah, sampai sebelum tawaf. Selanjutnya dia memutus talbiyah ini supaya dirinya bisa menyibukkan dengan zikir-zikir ketika tawaf, sa'i dan yang lainnya, ya. Dan jika mungkin bagi dirinya, maka sebelum masuk ke tanah suci Mekah, maka mandi terlebih dahulu, karena perkara tersebut dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Ibnu Umar apabila masuk batas kota Mekah, beliau berhenti membaca talbiyah, kemudian menginap di Situa, lalu keesokan harinya beliau sholat subuh dan mandi, dan beliau mengatakan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia boleh masuk ke kota Mekah dari jalan mana saja yang mudah baginya. Sebagaimana sabda Nabi, kullu fijaji makata tariqan wa madhar. Semua jalan di lembah Mekah adalah jalan dan tempat untuk menyembelih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Dan Nabi masuk kota Mekah dari dataran yang tinggi, ya, karena itu merupakan jalan yang ada di hadapannya. Tatkala datang ke Mekah, beliau masuk dari arah dataran yang tinggi lalu keluar dari dataran yang rendah. Kemudian disunahkan baginya ketika akan masuk Masjidil Haram untuk mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Disunahkan ketika masuk Masjidil Haram untuk mendahulukan kaki kanan sambil berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sebagaimana kita memasuki masjid, ya, adabnya adalah kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dengan menyebut nama Allah. Semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukakan untukmu pintu-pintu rahmatmu, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukmu pintu-pintu rahmatmu. Atau menambahkan, bisa juga ditambahkan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaitonir rajim. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia serta kekuasaannya yang abadi dari setan yang terkutuk. Doa ini juga dibaca ketika masuk ke dalam masjid-masjid yang lain. Dan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi tentang bacaan khusus manakala pertama kali melihat Ka'bah. Maka dia boleh membaca doa sesuai keinginan yang dihafal. Dan kalau sekiranya dia berdoa seperti doanya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, maka itu juga baik. Karena telah sahih kabar tentang itu dari beliau yang berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam.
Itu adalah doanya ketika pertama kali melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ya. Setelah itu dia segera menuju tempat Hajar Aswad lalu menciumnya jika memungkinkan hal tersebut, jika memungkinkan. Jika tidak, maka cukup dengan mengusap dengan tangan. Ya. Disunahkan kalau memungkinkan kita bisa cium, tapi kalau tidak cukup mengusap dengan tangan saja atau tongkat, kemudian mencium bekasnya tadi kita cium. Ya. Ini sunnah ketika kita mendekati Hajar Aswad. Kalau bisa dicium kalau kondisinya memungkinkan, tapi kalau sekarang kalau ketika padat sulit kondisinya. Kalau tidak bisa dengan dicium, disunahkan untuk mengusap dengan tangan kanan, kemudian kita cium tangan kita, bekasnya tadi. Tapi apabila sulit untuk dilakukan, maka cukup hanya menghadap ke Hajar Aswad lalu mengisyaratkan, hanya memberi isyarat saja dengan tangannya, dengan tangan kanan ke arahnya sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Misalkan Hajar Aswad di sebelah situ, Bismillahi Allahu Akbar. Cukup. Ya. Ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk dicium atau diusap, karena pas lagi padat misalnya, cukup memberi isyarat dan mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jika dirinya tidak memungkinkan untuk mencium, maka jangan ikut berdesak-desakan. Apalagi untuk jamaah wanita ya, ini sangat tidak disarankan. Ketika berdesak-desakan malah banyak mudaratnya. Ketika memaksakan untuk mencium Hajar Aswad banyak mudaratnya. Desak-desakan dengan laki-laki dan seterusnya, dan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena ini sifatnya sunnah bukan wajib, dan disunahkan untuk mengusap dengan tangan kanannya. Jika tidak mungkin untuk mengusap, maka dia terus berlalu, cukup tadi memberi isyarat. Dan tidak boleh menciumi bangunan Ka'bah. Ini kadang ada yang keliru, jamaah yang belum paham atau mungkin belum ikut manasik barangkali, tidak bisa mencium Hajar Aswad, tapi akhirnya dia mencium bangunan Ka'bah. Ini tidak diperbolehkan, tidak ada syariatnya. Tidak boleh untuk mencium serta mengusap-usap rukun-rukun selain Hajar Aswad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang berziarah ke kubur Nabi atau kubur lainnya dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh para sahabat, ahli bait atau selain mereka, untuk mengusap-usap atau mencium. Bahkan tidak ada di muka bumi ini dari benda-benda mati yang disyariatkan supaya dicium, nggak ada, kecuali Hajar Aswad. Tidak ada selain itu yang benda-benda mati yang disyariatkan supaya dicium kecuali Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Dulunya berwarna putih, sekarang karena dosa manusia berubah warna menjadi hitam batunya. Sebagaimana telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan secara tegas, "Inni a'lamu annaka hajarun la taduru wa la tanfa'u walau la ani ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka ma qabaltuka." Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanya sebongkah batu yang tidak mampu memberi mara bahaya, tidak pula memberi manfaat. Kalaulah sekiranya aku tidak melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu, karena nggak bisa memberi manfaat batu itu, tidak bisa memberi mara bahaya juga. Kalau sekiranya aku tidak melihat Rasul menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau melanjutkan, oleh karena itu tidak pernah dianjurkan menurut kesepakatan para imam seseorang mencium atau mengusap dua rukun Ka'bah yang berada setelah rukun Hajar Aswad. Demikian pula tembok Ka'bah. Tidak ada syariatnya kita mengusap-usap atau mencium tembok Ka'bah, nggak ada.
Yang disyariatkan hanya Hajar Aswad di sudutnya, di sudut Ka'bah itu. Ada salah satu sudut itu, disitulah letak Hajar Aswad, batu mungkin sebesar segini. Ya. Mereka juga bersepakat tidak boleh melakukan hal tersebut terhadap makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini ada bekas jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada kubah emas gitu ya. Tidak pula seorang pun dari kalangan Nabi orang-orang soleh, dan telah sahih ya, kalau beliau biasa membaca doa antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan doa ya. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang biasa dibaca antara dua rukun, rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad gitu ya. Jadi memperbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus diulang sampai ketemu Hajar Aswad. Kemudian masuk ke putaran kedua bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai 7 putaran. Ya. Setelah itu dirinya mulai melakukan tawaf keliling Ka'bah dengan menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Posisinya di sebelah kirinya, kita berputar di sebelah kanan Ka'bah. Dan melakukannya di belakang Hijr Ismail sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad terhitung 1 putaran. Dan ketika bertawaf hendaknya ia menjadikan kain ihramnya di bawah ketiak tangan kanan dan diselendangkan di pundak kiri sehingga tangan kiri tertutup ya, bahu kiri tertutup, tangan kanan terbuka. Ini juga menjadi salah satu syariat. Jadi ketika tawaf kain ihramnya diturunkan, yang di pundak kanan terlihat posisinya sampai di bawah ketiak, yang sebelah kiri tertutup ya. Begitu pula disunahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama. Tawaf itu kan 7 putaran. Disunahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama. 1, 2, 3, disunahkan untuk berjalan cepat atau lari-lari kecil gitu. Kalau kondisinya memungkinkan, kalau pas tidak padat. Kemudian di putaran keempat ya biasa saja, normal. Tapi di 3 putaran pertama disunahkan untuk berjalan cepat. Ya. Kemudian dia berjalan seperti biasa pada sisa putaran berikutnya, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tidak ada dalam rangkaian tawaf ini zikir khusus, juga tidak ada. Sehingga boleh bagi dirinya membaca Al-Quran ketika tawaf, baca Al-Quran kecil, Al-Quran saku, atau zikir-zikir yang dia hafal atau yang dia inginkan. Tidak ada zikir khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tidak ada zikir khusus dari Nabi SAW, baik perintah dengan ucapan maupun pembelajaran. Tetapi dibolehkan baginya untuk berdoa dalam tawaf dengan doa-doa yang telah disyariatkan. Misalnya kita ingin mendoakan orang tua kita, di putaran yang pertama tawaf mengelilingi Ka'bah kita baca Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putaran yang kedua kita mendoakan untuk istri kita, putaran yang ketiga mendoakan untuk anak-anak kita, dan seterusnya. Tidak ada doa yang disyariatkan, artinya bebas. Tidak ada tuntunannya harus baca doa ini, harus baca zikir ini. Pertama baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita berbanyak doa, banyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Banyak istighfar, banyak baca Al-Quran ya, atau punya catatan kecil doa-doa yang mau dibaca, hajat-hajat yang diinginkan dibaca ketika tawaf. Karena cukup lama waktunya, tawaf itu mungkin bisa 1,5 jam, kadang-kadang sampai 2 jam, cukup lama. Dan kita tidak terbiasa berdoa selama itu. Ya kan? Kita paling doa 5 menit, 10 menit selesai. Dan di sana disyariatkan untuk perbanyak zikir, perbanyak doa selama tawaf saya itu bisa 3 jam. Doa aja, zikir aja, baca Quran, doa, zikir, jalan. Ya. Basahi lisan kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Makanya biasanya jamaah punya catatan kecil gitu, punya buku doa.
Oh nanti setelah ini baca ini, setelah ini baca ini, sehingga ada list doanya, tidak sampai terputus untuk berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah selesai tawaf, dirinya kemudian menuju ke arah makom Ibrahim tadi sambil membaca firman Allah. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagai sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam. Jadi di Ka'bah tidak jauh dari itu ada makom Ibrahim, ada kayak kubah emas. Itu adalah jejak bekas langkah, bekas kaki Nabi Ibrahim. Bukan makam, bukan kuburan. Nah, disunahkan sholat 2 rakaat di dekat atau di belakang makom Ibrahim. Kalau kondisinya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sudah di mana saja. Sholat sunnah 2 rakaat setelah kita selesai tawaf 7 putaran. Nah, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan disunahkan untuk membaca yang pertama, rakaat pertama disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Ya, kemudian setelah rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu sunnahnya begitu. Selesai sholat, dirinya lalu menuju ke tempat air Zam-Zam, kemudian minum darinya air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, banyak tempat untuk mengambil air Zam-Zam di Masjidil Haram, serta menuangkan ke atas kepala. Minum air Zam-Zam, kemudian menuangkan ke atas kepala, disiramkan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang air Zam-Zam dalam sabdanya, sesungguhnya Zam-Zam ini adalah air barokah, air berkah. Dia adalah makanan yang mengenyangkan serta obat dari penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Saya ulangi, Zam-Zam ini adalah air berkah, air barokah. Dia adalah makanan yang mengenyangkan serta obat dari segala penyakit. Makanya ketika ada jamaah umroh dan haji minum air Zam-Zam, atau ketika kondisi berpuasa gitu ya, Ramadan, sahur biasanya cukup minum air Zam-Zam itu udah kenyang. Nah, air ini air barokah, dan ini ya, Rasul yang bersabda, minum air Zam-Zam sama makan 1 atau 2 butir kurma misalnya, cukup. Ya. Dan obat dari segala penyakit, diniatkan untuk obat apa? Ya, ketika kita punya penyakit tertentu, diniatkan Bismillah, baca doa. Ini sebagai obat, air Zam-Zam ini sebagai obat. Ya. Kemudian kembali lagi menuju Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusapnya sesuai dengan urutan sebelum tawaf tadi. Ya. Kemudian selanjutnya dia menuju tempat sa'i untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan apabila sudah naik ke bukit Safa, hendaknya membaca firman Allah Ta'ala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini doanya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini dibaca ketika menuju tempat sa'i untuk mengerjakan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Ini membaca doa ini adalah doa yang dibaca ketika sa'i tadi, menuju ke tempat sa'i. Ini dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Dan diteruskan membaca, kami memulai dengan apa yang Allah telah memulainya. Kemudian dia naik ke bukit Safa menghadap ke Ka'bah, lalu mengucapkan tahlil dan bertakbir dan berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hasamal ahjaba wahdah. Ini adalah
doa yang dibaca ketika naik ke bukit Safa, kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Ya. Dia membaca 3 kali lalu berdoa di antara ketiga zikir tersebut. Doanya tadi dibaca 3 kali, kemudian kita berdoa. Hajat-hajat kita apa? Kita ingin mempunyai keturunan anak yang soleh-soleha, memasukkan ke dalam surganya Allah, rezeki yang lancar, melimpah, diberikan kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan dan seterusnya. Berdoa di situ, karena Bukit Safa dan Bukit Marwah ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Baca zikir tadi 3 kali, doa. Kemudian ke Marwah, baca zikir 3 kali, doa. Balik lagi ke Safa, baca zikir 3 kali, zikirnya tadi ya, baca zikir 3 kali, doa. Sampai 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini adalah 450 meter jalan. Ya, bagi yang tidak mempunyai uzur, kecuali yang memang orang tua yang tidak bisa berjalan, sekarang disediakan ada skuter, ada macam-macam gitu ya. Ada mobil golf sekarang bagi orang yang tidak mampu berjalan atau pakai kursi roda didorong. Tapi kalau yang kita sehat itu jalan 450 meter kali 7, kurang lebih sekitar 3,1 sampai 3,2 kilo di sa'i itu ya, membaca doa itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hasamal ahjaba wahdah. 3 kali, kemudian doa. Ke Bukit Marwah, baca zikir itu dari 3 kali, kemudian doa. Seterusnya sampai 7 kali. Kemudian dirinya turun menuju tanda hijau, dan sekarang terdapat lampu hijau di sebelah atas gitu ya. Manakala sampai tanda tersebut, dirinya berjalan dengan cepat sampai tanda berikutnya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari potongan hadisnya Jibril yang panjang, di dalamnya menceritakan kemudian beliau turun menuju Marwah. Sampai di tengah lembah, beliau berjalan cepat dan ketika melewati berjalan seperti biasa. Jadi ketika kita sa'i dari Bukit Safa menuju ke Marwah itu ada lampu, ada tanda lampu hijau, itu sekitar berapa meter begitu ya. Itu disunahkan untuk lari-lari kecil. Setelah kita jalan, kemudian sampai ke titik hijau, lari-lari kecil. Ada zikirnya, kemudian jalan lagi. Nanti baliknya begitu, dari Marwah ke Safa, jalan lagi, ketemu lampu hijau di atas, lari-lari kecil. Ada doanya, jalan lagi. Dirinya berjalan, manakala sampai tanda tersebut, dirinya berjalan dengan cepat. Yang dimaksud tadi lari-lari sampai tanda berikutnya. Ya, pas di bawahnya lampu hijau ada tandanya. Ya. Adapun untuk wanita tidak disyaratkan untuk berjalan cepat atau lari-lari kecil ini. Khawatirnya auratnya tersingkap. Wanita tidak disyariatkan, hanya untuk laki-laki saja. Wanita biasa saja, jalan saja seperti biasa. Kemudian dia berjalan sampai ke Bukit Marwah, lalu naik di atasnya dan mengerjakan seperti apa yang dilakukan ketika di Safa tadi. Baca zikir tadi 3 kali, doa sambil menghadap ke kiblat ya. Bertakbir dan bertahlil serta membaca doa. Perbanyak doa di sini. Dan ini yang kadang sering ditinggalkan oleh jamaah karena dia nggak paham, sehingga hanya cuma jalan aja, nggak ada zikir di situ, tidak ada doa di situ. Padahal itu adalah tempat yang mustajab. Bukit Safa dan Bukit Marwah, banyak doa di situ. Dan itu bebas, tidak ada batasan waktunya. Ya. Setelah selesai, maka ini terhitung 1 putaran. Dari Safa ke Marwah, 1 putaran sampai 7 kali. Lalu dia kembali menuju Safa. Berjalan biasa, dan ketika sampai lampu hijau tadi, berjalan cepat lagi seperti di awal. Begitu terus sampai putaran yang kedua, ketiga, sampai menyempurnakan 7 putaran. Dan dibolehkan baginya untuk naik kendaraan. Dan sekarang dengan kursi roda, kalau orang-orang yang tua ya, didorong. Ada juga sewa kursi roda ya. Jasa sewa dorong, jasa dorong. Karena Nabi Muhammad SAW memulai sa'i dengan berjalan.
Manakala mulai banyak orang, maka beliau naik hewan tunggangannya. Ya. Disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau sekiranya dia berdoa ketika sa'i dengan doa ini, maka itu bagus, karena telah tetap dari beberapa sahabat. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Ini dibaca ketika sa'i tadi, Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Ini dibaca ketika melewati garis hijau atau tanda hijau dari lampu ada lampu dua baris gitu berwarna hijau. Nah itu disunahkan untuk membaca doa ini, Rabbighfir warham, sambil lari-lari kecil, innaka antal a'asul akram, Rabbighfir warham innaka antal a'asul akram, begitu sampai selesai, habis tanda hijaunya kemudian jalan seperti biasa, doa zikir bebas. Ya Allah, artinya ya Allah ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah maha tinggi lagi maha mulia. Kemudian jika telah selesai pada putaran ketujuh, yaitu di Bukit Marwah, maka disunahkan untuk tahallul, memendekkan rambut atau mencukurnya. Nah ini ada perbedaan keutamaan. Kalau hanya memendekkan rambut saja, dipendekkan, tadinya panjang kemudian dipotong 1-2 cm, dipendekkan saja, itu adalah didoakan malaikat 1 kali. Kalau pendek saja, tidak mencukur, memendekkan rambut, tahallul, itu didoakan malaikat sebanyak 1 kali. Tapi kalau dicukur habis, gundul, ya, botak gitu, itu keutamanya adalah didoakan malaikat sebanyak 3 kali. Kalau potong pendek 1 kali, kalau cukur gundul doanya 3 kali. Pilih yang mana? Pilih 1 atau pilih 3? Pilih gundul ya, karena doanya 3 kali. Kita didoakan malaikat 3 kali. Keutamanya tentu lebih besar daripada yang 1 kali. Makanya biasanya banyak orang pulang umroh atau haji ya rambutnya gundul, karena memang ada dalilnya. Kalau ada waktu jeda panjang antara umroh dan hajinya yang memungkinkan rambut tumbuh kembali, dan hendaknya dia mencukur semua sisi rambut kepalanya. Tidak boleh mencukur sebagian saja, misalkan bagian depan saja, belakangnya tidak, atau mungkin bagian samping saja, atasnya tidak dicukur, tidak disyariatkan. Ya. Hendaknya dia mencukur semua sisi rambut kepalanya, ya depan, ya samping, ya belakang, semua. Adapun bagi wanita, maka cukup dengan mencukur rambutnya seujung ruas jari tangan. Kalau wanita tidak digundul ya, yang disyariatkan hanya motong, mencukur rambutnya seruas jari tangan itu berarti kurang lebih segini ya, ini kan 1 ruasan, potong saja berapa, 1 sampai 2 cm, 2 cm mungkin gitu ya, potong di rambutnya perempuan, bagi perempuan ya. Tetapi ini juga jangan kemudian sudah selesai tawaf, ini yang banyak keliru, masih di dalam posisi masjid, di Masjidil Haram, setelah selesai tawaf, kemudian selesai sa'i, dibuka itu jilbabnya, digunting di situ, terlihat auratnya oleh orang lain, kemudian rambutnya juga mengotori masjid. Ini kekeliruan. Bagi perempuan dianjurkan tahallulnya, memotong rambutnya di hotel saja, di penginapan saja. Ini lebih aman, auratnya tidak tersingkap, dibuka di situ, potong, bawa gunting. Ada juga biasanya jasa sewa gunting, bayar 5 real, 10 real, dipotong di situ. Rambutnya kemana-mana dilihat orang, auratnya tersikap, dosa. Ya, padahal sudah tertutup ketika umrah tadi kan, ketika tawaf sudah tertutup auratnya. Begitu pas tahallul dibuka,
Belum lagi mengotori rambutnya, mengotori masjid. Ya. Ini yang sering dilakukan oleh jamaah-jamaah yang kurang paham, belum paham, sehingga banyak melakukan kekeliruan. Bagi perempuan sudah di penginapan, hotel lebih aman. Ya. Kalau dia sama suaminya, ya paling hanya suaminya yang melihat. Kalau dengan orang yang lain kan, biasanya kan sama perempuan, sama laki-laki, begitu kan? Lebih aman dilakukan di penginapan atau di hotel. Ya. Ya, dengan amalan terakhir tadi maka sempurna sudah rangkaian ibadah umrohnya, sehingga dibolehkan kembali apa yang tadinya larangan-larangan ihram yang tadi sudah kita baca di depan itu sudah gugur setelah tawaf, sa'i, tahallul, kemudian selesai, gugurlah larangan-larangan ihram tadi. Yang tadinya kita nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai peci, itu sudah diperbolehkan untuk pakai lagi. Ya. Paling hanya 3 sampai 4 jam proses ibadah umrah itu hanya sekitar 3 sampai 4 jam saja. Setelah selesai sampai dengan tahallul sudah cukup selesai. Nah, itu diperbolehkan lagi pakai peci kembali, dibolehkan lagi pakai baju, mau pakai gamis, silahkan. Ini untuk umroh, karena umroh hanya 3 sampai 4 jam. Berbeda dengan haji. Ya, kalau haji nanti akan ada di pembahasan yang lainnya. Demikian mungkin kajian kali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan keutamaan umroh dan tata caranya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa sering-sering mendatangi Baitullah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk mendatangi kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Hanya ada 2 kota suci, tidak ada kota suci yang ketiga. Kota suci adalah di Makkah dan Madinah, tidak ada di tempat yang lain. Palestina pun juga bukan disebut kota suci, Masjidil Aqsa bukan disebut kota suci. Tetapi yang disebut kota suci, tanah haram adalah Makkah dan Madinah. Semoga Allah mudahkan kita, mudahkan keluarga kita untuk sering-sering bisa mendatangi Baitullah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.